Student loan adalah salah satu bentuk penumpukan hutang negara dan hanya akan membuat peserta yang menerimanya kesusahan setelah lulus atau menjadi fresh graduate. Maka dari itu, saya sebagai tim oposisi akan menyampaikan poin state saya melalui pendirian yang sangat simpel, yaitu yang pertama, kami meyakini bahwa tujuan dari konteks student loan tidak memiliki diferensiasi yang jauh dengan sistem beasiswa. Lalu yang kedua, tim proposisi tidak menjelaskan mengapa student loan tidak akan diintervensi dengan kecurangan dan juga nepotisme seperti yang umumnya terjadi pada banyak program di Indonesia. Sehingga hal tersebut menjadi evaluasi dengan beban pembuktian. Yang pertama adalah, apakah penerapan student loan di Indonesia cukup efektif dalam mendongkrak sistem pendidikan di Indonesia, terutama bagi masyarakat kelas bawah? Dan yang kedua, apakah pada saat yang akan datang, pendidikan yang ditempuh dapat menjamin penerima student loan untuk melakukan pengembalian insentif yang diterima? Yang ketiga, jika terdapat manfaat dari pendirian tim proposisi, maka dapat kita relakan. Lalu di sini saya memiliki dua argumen besar yang akan kita bahas dalam argumen saya kali ini. Dengan argumen yang pertama, menyangkut konteks demokratisasi pendidikan di Indonesia. Yang pertama, demokratisasi pendidikan tidak harus melalui sistem yang menerapkan prinsip hutang bagi penerimanya. Seharusnya, langkah yang diterapkan untuk mendongkrak sistem pendidikan adalah dengan melaksanakan musyawarah bersama dan juga penerapan hasil diskusi. Hal tersebut bahkan bisa membantu untuk mendorong posisi pemerintah sebagai aktor yang menerima saran dan kritik, sehingga masyarakat yang berada di bawah naungan pemerintah dapat menyimpan kepercayaan dalam konteks pendidikan kepada pemerintah maupun dalam bidang-bidang lainnya yang berada di luar pendidikan. Lalu selanjutnya, tim proposisi tidak cukup menjelaskan perihal kriteria sumber daya manusia yang dapat terpilih untuk program student loan. Karena seperti yang kita tahu, kondisi sumber daya manusia pada peserta didik di Indonesia saat ini masih berada dalam kondisi yang merugikan dan sangat kurang. Dan apa yang terjadi jika saat ini kita menjalankan program student loan dengan kondisi sumber daya manusia yang belum cukup? Apakah hal tersebut malah akan menciptakan adanya kesenjangan baru dan hanya akan menciptakan adanya kerugian bagi negara? Hal tersebut seharusnya menjadi poin evaluasi bagi negara untuk meningkatkan terlebih dahulu sumber daya manusia yang terdapat di dalamnya. Lalu, tim proposisi menyebutkan bahwa secara sistem pendanaan, kita secara negara belum siap dan juga belum cukup mampu. Mengingat saudara menyebutkan bahwa skala prioritas pendidikan masih belum dianggap sebagai sesuatu yang vital. Hal tersebut seharusnya menjadi evaluasi pertama negara, karena hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan negara dan dengan konteks kenegaraan, di mana pendidikan seharusnya menjadi hal yang utama. Mengingat pada masa depan yang akan menunjang berjalan suatu negara adalah seseorang yang harusnya memiliki pendidikan yang bagus dan yang mengerti terkait hal pendidikan tersebut. Lalu yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah pada saat ini, yang pertama adalah dengan membenahi sistem keuangan, di mana harus mengatur ulang skala prioritas berdasarkan kebutuhan yang paling sangat dibutuhkan oleh rakyat dan tidak bisa mengambil keputusan sepihak saja agar dapat membawa citra nama baik bangsa. Sekali lagi, saya ingin menyebutkan bahwa citra nama baik bangsa tidak hanya ditentukan berdasarkan pertahanan dan lain-lainnya, namun juga dapat ditentukan dengan sistem pendidikan. Karena bagaimana yang terjadi jika saat kita disandingkan dengan sistem pendidikan di luar, ternyata kita masih kurang banget. Hal tersebut justru sangat memalukan dan harus menjadi poin evaluasi paling besar. Lalu yang kedua, kita harus merevaluasi sistem beasiswa serta dimaksimalkan. Karena program student loan tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan sistem beasiswa, sehingga hal tersebut hanya akan menumpuk program tanpa memberikan dampak yang lebih bagus lagi. Maka seharusnya yang saat ini dilakukan adalah tidak dengan menerapkan program student loan, namun dengan melakukan reevaluasi sistem beasiswa agar sistem beasiswa dapat lebih efektif lagi untuk kedepannya dan dapat lebih diterapkan bagi banyak pihak, tidak hanya pada pihak tertentu saja. Lalu yang terakhir adalah dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Hal tersebut harusnya menjadi tanggung jawab negara, karena apa yang terdapat dalam suatu negara itu merupakan tanggung jawab pemerintah yang berada di dalamnya. Jadi hal tersebut seharusnya tidak diacukan dan harus berfokus pada sektor tersebut sebelum melanjutkan kepada sektor-sektor lainnya. Selanjutnya, tim proposisi menyatakan bahwa perputaran uang dalam program student loan cukup untuk menjaga stabilitas ekonomi negara. Saya rasa sistem perekonomian kita cukup stabil dan beresiko mengalami kerugian jika student loan tetap diterapkan. Hal ini tentu terjadi karena beberapa alasan. Yang A, tim proposisi tidak menyebutkan adanya jaminan khusus dalam proses pembayaran, sehingga apa yang terjadi jika setelah mahasiswa tersebut lulus atau menjadi fresh graduate, namun mereka tidak memiliki jaminan atau memiliki uang yang cukup, seperti yang sudah dikatakan oleh saudara, di mana likuiditas dalam bank akan terus berjalan. Namun apa yang terjadi jika ternyata itu belum cukup untuk membayarkan hutang yang telah didapatkan oleh penerima tersebut? Hal tersebut justru akan menimbulkan adanya kerugian baru bagi negara. Lalu selanjutnya, student loan masih memiliki kekurangan dalam membantu masyarakat kelas bawah. Apa yang terjadi jika masyarakat kelas bawah tidak mampu dan tidak bisa atau tidak mencukupi untuk membayar hutang tersebut? Justru itu akan menimbulkan sistem evaluasi baru dan hal tersebut akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi. Lalu saya akan lanjut ke argumen saya yang selanjutnya, yaitu mengenai kekurangan dan juga kelemahan dari program student loan yang cukup signifikan sehingga tidak bisa untuk diterapkan pada negara ini. Yang pertama, sistem ini tidak bisa menjamin bahwa pendidikan yang diterima oleh penerima program cukup bermutu untuk menyokong masa depan penerima. Apa yang terjadi jika ternyata penerima program ini hanya masuk untuk melaksanakan
pendidikan pada jenjang tinggi, namun mereka tidak mengalami sistem pendidikan yang cukup bagus, yang cukup bermutu dan tidak senilai jual dengan apa yang telah kita berikan kepada mereka. Lalu yang kedua, jika kita melakukan komparasi, beasiswa menggunakan jaminan siswa berprestasi. Hal tersebut justru lebih menguntungkan karena kita lebih memiliki jaminan dengan siswa berprestasi. Sehingga kita tahu bahwa penerima tersebut bisa untuk kedepannya mendepankan nama baik bangsa. Dan yang ketiga, apakah tim proposisi dapat menjamin bahwa sistem pendidikan ini dapat terjauh dari konteks nepotisme dan juga kecurangan? Dan apakah saudara bisa meyakini bahwa tidak akan ada penerima yang berada pada strata sosial kelas atas? Mengingat saudara kerap menyebutkan bahwa hal ini harusnya menjadi acuan besar bagi masyarakat kelas bawah. Namun apa yang terjadi jika ternyata di dalamnya terdapat hal nepotisme ataupun hal kecurangan seperti yang saat ini banyak terjadi pada sistem pendidikan di Indonesia, baik bagi dalam program-program pendidikan maupun program-program lainnya. Hal tersebut seharusnya menjadi evaluasi besar dan seharusnya menjadi poin utama yang dibahas ketika ingin menerapkan program student loan ini, karena hal tersebut masih sangat disayangkan mengingat Indonesia adalah negara demokratis yang seperti dikatakan sebelumnya harusnya mencakup keseluruhannya. Maka dari itu, kesimpulan dan dampak dari argumen saya yang pertama adalah kami meyakini bahwa program ini belum efektif untuk diterapkan dalam sistem pendidikan karena hal tersebut akan menciptakan tekanan baru di masyarakat. Dan yang kedua, jika program ini diterapkan, fokus keuangan negara kemungkinan akan tersentralisasi hanya pada bidang pendidikan saja tanpa memperhatikan sektor-sektor lainnya. Yang ketiga, sistem beasiswa yang diterapkan sistem beasiswa yang diterapkan harusnya lebih dapat dimaksimalkan lagi dan tidak diacukan dengan membuat sistem atau program baru yang konteksnya mirip dengan program beasiswa tersebut. Maka dari itu Dewan Juri, saya meyakini bahwa argumen saya sebagai tim oposisi cukup untuk menang dan saya bangga menjadi tim oposisi. Terima kasih.